Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi dan salam sehat selalu buat kita semua. Hari ini, Rabu 10 Maret tahun 2021, saya Pendeta Yane dari Refat GKI Puruk Cahu akan mengajak kita bersama untuk merenungkan firman Tuhan sesuai dengan nas Almanak Gereja Kalimantan Panggelis, yaitu dari kitab Injil Markus pasal 11 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19 dengan judul perikop Yesus menyucikan bait Allah. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita bersama untuk berdoa. Tuhan adalah Bapa kami dalam surga, mengawali hari baru yang Engkau berikan bagi kami. Kami mau belajar akan firman-Mu. Beri hikmat-Mu ya Tuhan, agar kami boleh mengerti dan memahami akan maksud dan kehendak-Mu. Sehingga firman-Mu boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Markus pasal 11 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19 dengan judul perikop Yesus menyucikan bait Allah. Ayat yang ke-15 akan saya bacakan demikian. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu. Dan mereka berusaha untuk membinasakan dia. Sebab mereka takut kepadanya. Melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam, mereka keluar lagi dari kota. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tahu bahwa fungsi bait Allah adalah tempat orang percaya berkumpul untuk berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Juga tempat di mana kita bisa merasakan kehadiran Roh Kudus Tuhan hadir melalui ibadah dan persekutuan kita. Dan itulah yang menjadi alasan mengapa Tuhan Yesus begitu marah, menindak tegas setiap orang yang menyalahgunakan bait Allah tersebut. Dalam bacaan kita pada pagi hari ini, diceritakan bahwa ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya tiba di Yerusalem, Yesus melihat bahwa bait Allah tampak begitu kotor, karena dipergunakan oleh orang-orang untuk berdagang. Bait Allah yang seharusnya dijaga dan dirawat, supaya tetap bersih dan rapi, malah dirusak dan dikotori. Hal itu menimbulkan kemarahan Tuhan Yesus. Dalam Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-15 sampai 16, di situ mengatakan, meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya, dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, memang tidak seharusnya bait Allah dipergunakan sebagai ajang untuk bisnis atau tempat untuk mencari uang. Tuhan Yesus berkata juga dalam ayat yang ke-17, "Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun." Yesus marah bukan karena dia membenci orang-orang itu, tetapi dia hendak menegaskan dan mengingatkan bahwa bait Allah adalah rumah doa yang adalah kudus. Bapak Ibu sidang jemaat, dalam kehidupan kita pada saat ini, bait Allah atau gereja itu tidak hanya secara harafiah dalam bentuk sebuah bangunan fisik atau gedung gereja, tetapi gereja yang sesungguhnya itu adalah tubuh kita, diri kita sendiri. Dalam 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17 mengatakan, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?
Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi Bapak Ibu, tubuh kita, diri kita itu adalah bait Allah. Karena itu, kita harus menjaga dan memeliharanya, supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita mengisi hidup kita untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang bersifat positif, sehingga kita bisa menjadi berkat dan bisa memberkati orang lain. Jadikanlah tubuh kita menjadi tempat yang kudus, sehingga Allah berkenan untuk hadir di dalamnya. Jangan sampai kita pergunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan cemar yang menyimpang dari kebenaran. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepadanya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan bersama. Biarlah melalui perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, kami boleh kembali diingatkan bahwa tubuh kami, hidup kami adalah bait Allah. Dan sebab itu biarlah kami boleh menjalani kehidupan kami dengan baik, mengisi hidup kami dengan hal-hal yang positif, dan menjaga tubuh kami dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, sehingga Allah berkenan untuk hadir dalam kehidupan kami. Tuhan adalah Bapa kami, dalam doa dan permohonan kami pada saat ini, kembali kami ingin menyerahkan seluruh rangkaian kegiatan, aktivitas, bahkan dalam kami melakukan pekerjaan dan pelayanan kami di sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan yang memampukan, Tuhan yang memberkati. Sehingga apapun yang akan kami lakukan dan kerjakan, dapat kami lakukan dengan baik, dengan pertolongan dari Tuhan. Tuhan, dalam syafaat kami pada hari ini, kami ingin berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang ada di kawasan Resort GKI Purut Jauh. Dan secara khusus, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di gereja Ijo Pakat di Runglingkin. Mari Bapak Engkau memberkati sidang jemaat-Mu dalam aktivitas, pekerjaan yang mereka lakukan dan kerjakan. Dalam kehidupan mereka hari lepas hari, Tuhan memberi mereka kekuatan, kesehatan, dan panjang umur. Dalam kehidupan rumah tangga, mereka diberi kemampuan, kebijaksanaan, agar mereka dapat menjadi orang tua yang dapat diteladani oleh anak-anak mereka. Mereka dapat mengurus, mengatur rumah tangga mereka dengan baik, dengan takut akan Tuhan. Anak-anak sidang jemaat-Mu yang dalam masa tumbuh kembang, diberi pertumbuhan yang baik dan sehat. Sehat secara jasmani maupun secara rohani. Dalam pendidikan, anak-anak sidang jemaat-Mu diberi hikmat, kepintaran, dan kecerdasan. Sehingga setiap apapun yang menjadi cita-cita harapan mereka ke depan, boleh diwujud nyatakan tentunya oleh pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan dan masalahan yang dialami oleh setiap sidang jemaat-Mu. Mari Bapak Engkau menolong, Engkau mampukan. Bagi mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Bagi mereka yang berduka cita, Tuhan hiburkan. Kami juga berdoa untuk penata layanan yang ada di gereja Ijo Pakat. Mari Bapak Engkau memberkati setiap penata layanan yang sudah dilakukan, maupun yang ingin dilakukan dalam setiap program yang telah dibuat oleh BPH di tahun 2021 ini. Jika dapat berjalan dengan baik, tentunya juga atas pertolongan dan penyertaan dari Tuhan. Berkati juga pendeta, penatua dan diakon, guru sekolah minggu, dalam tugas pelayanan mereka masing-masing. Mari Bapa, Engkau yang memampukan mereka. Engkau pakai mereka untuk mewartakan Injil Tuhan di tengah-tengah sidang jemaat-Mu. Tuhanlah Bapa kami dalam surga, inilah kehidupan sidang jemaat-Mu yang ada di Ijo Pakat di Runglingkin. Dan tentunya untuk kami semua sidang jemaat-Mu, dimanapun kami berada, dalam tugas pekerjaan kami masing-masing, dalam kami menjalani kehidupan kami di sepanjang hari ini. Kiranya kasih setia Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami, hari lepas hari, bahkan juga di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.